Halo semua, video ini adalah kelanjutanku dan bisa dibilang ini part ketiga dari perjalananku mencoba cara termurah dari Bekasi ke Kota Malang. Dan di part ketiga ini aku memulai perjalanan dari stasiun Kiara Condong dan akan naik kereta Kahuripan tapi sampai ke Blitar karena titik terakhirnya ada di Blitar. Dan perjalanan ini akan menempuh kurang lebih sekitar 14 jam. Kira-kira bakal kayak gimana sih suasana di dalam keretanya dan pemandangan di sekitaran lintas selatan. Dan buat yang penasaran, selamat menonton. Ini langsung turun aja ya? Oke, siap. Kita bisa langsung turun, bisa keluar juga kayaknya. Nggak, duduk dulu aja di atas. Tapi katanya udah tersedia sih. Ya jadi ternyata katanya udah tersedia. Kita udah bisa langsung masuk ke keretanya mungkin. Nggak tahu juga ya. Nggak jadi duduk di atas, langsung turun aja. Keretanya udah tersedia di bawah. Ya kita bisa sih langsung masuk ya kan. Ya sedikit review dulu lah sebelum nanti keretanya penuh sama penumpang. Ini masih 1 jam lagi, masih lama sih. Keretanya udah tersedia cuy. Tuh kelihatan kan dari kamera udah tersedia keretanya. Kayaknya iya deh ini. Atau ini Kuto Jaya Selatan ya. Kalau Kuto Jaya kan jam 9 lebih sekian, lupa aku. Tahunya naik Kuto Jaya aja bingung. Kurang lebih kayak gini sih suasana di itu selatan ya. Di sini kelihatan ada Alfamart juga, cuma kayaknya harus naik dulu tetap kalau dari selatan. Harus naik ke tempat tadi dulu buat apa namanya? Buat boarding. Itu lebih bagus di pintu selatan jujur aja ya. Kayak penampilannya gitu, mungkin karena baru kan, ini saya stasiun baru kalau dilihat dari maps. Ini nggak tahu nih apakah ini, oh iya itu tetap naik, cuma lewat sini dia, lewat sebelah sana berarti nanti mereka naiknya. Ini aja dulu deh, dulu masih lama juga. Jadi kurang lebih stasiun Kiara Condong yang baru tuh kayak gini, kurang lebih kayak gini sih. Jadi di sini tuh saya lengkap ya, kayak ada toilet juga, ada musolanya juga, ada ruang kesehatan juga di sini. Nah cuma yang membedakan sama yang lama, kalau yang lama tadi ada tempat jualan yang jelas, ada kayak macam Indomaret, ada kayak roti dan sebagainya lah. Jadi dan yang membedakannya lagi kalau yang stasiun baru ini, dan kalau yang baru ini dia memang difungsikan untuk kereta api jarak jauh. Jadi yang peron 6, 5, 4 itu memang difungsikan sama kereta api jarak jauh. Sedangkan kalau yang peron 1 itu tadi difungsikan untuk KA lokal, Bandung Raya, yang sampai ke Purwakarta, yang sampai ke Garut atau sekitaran Bandung aja ya. Sejenisnya lah, aku nggak begitu paham juga ya. Tapi kurang lebih sekitaran itu. Dan ini benar-benar dari jam 9.20-an lah sampai sekarang jam mungkin 9.34 nih. Itu dari tadi informasi announcer itu gak berhenti-berhenti, karena memang banyak kereta masuk, banyak kereta keluar, banyak kereta datang. Ya pokoknya nggak ngomong terus ya, ada yang teng-nong-teng-nongnya itu, musiknya juga ada, cuma ya kayak gitu full dia. Dan memang
stasiun yang baru ini kayak lebih banyak tempat duduknya juga sih ketimbang yang lama. Ya yang lama kan tadi cuma beberapa ya sekilas tuh kalau teman-teman lihat. Kalau ini benar-benar model memang stasiun yang dipersiapkan untuk jarak jauh, jadi kursinya pun banyak gitu. Entah sampai sana ada berapa kursi. Ini keretaku udah tersedia dan kayaknya juga udah boleh masuk sih. Ya paling kita duduk dulu santai 5 menitan lah ya baru masuk. Cuma aku agak penasaran sih yang di atas itu, apakah itu ruang tunggu juga atau ya hanya sekedar tempat perkantoran atau gimana. Aku nggak paham ya. Tapi menarik sih, apakah itu ruang tunggu juga atau bukan. Tapi teman-teman, sebenarnya di stasiun Kiara Condong ini ada botol minum, refill minum tadi di yang sebelah sana. Aku mau refill, cuma airnya habis coy. Aduh, payah. Dan ya lumayan gitu, bisa menghemat pengeluaran, bisa menghemat budget untuk minum ya kan. Jadi airnya untuk tempat refill kayaknya hampir setiap stasiun tuh ada deh kayak tempat refill air gitu kan. Cuma tadi dia ada di sebelah sana di yang lama itu habis, nggak tahu kenapa. Ya pasti ada yang ngabisin lah, cuma maksudnya kenapa nggak di refill gitu. Dua-duanya lagi. Jadi keinget gue pas di Sudirman habis. Sampai orang bolak-balik mas habis ya gitu. Bolak-balik orang kayak mau ngisi habis, termasuk saya pun kejebak ngisi habis. Saya pikir kayak omong kosong gitu, nggak ada yang ngisi, ternyata emang habis makanya nggak ada yang ngisi. Nah yuk kita persiapan masuk ke keretanya aja. Aku ada di 23D, jadi kemungkinan di sebelah sini, sebelah sana ya, di sebelah kanan dari arah datangnya kereta, dan keretanya masih kosong sih. Dan alhamdulillah dapat searah cuy. Itu dapat di 23D teman-teman, di kawasan kursi prioritas. Jadi kalau ada yang membutuhkan ya aku harus pindah ke seat lain untuk transit, sama tepatnya untuk transit sih gitu kan. Nah ini sama kayak modelan kereta lokal yang tadi aku naikin ya. Dia hadap-hadapan, duduk 90 derajat, adu dengkul. Cuma bedanya karenanya aku duduk di DE, jadi cuma ada 2 doang. Kalau yang tadi kan jajar 3 itu kalau duduk di dalam, kerasa sempit banget coy. Dan ini persis di depan pintu masuk gerbong, masuk pintu keluar gerbong, dan sebelahnya toilet langsung. Dan di sini ada papan informasi juga untuk keretanya, dia bakal berhenti di mana aja. Kayak dari sini nanti ke Kiara Condong, Leles, Cipendei, Ciawi, panjang, pokoknya sampai Blitar. Dan dia juga berhenti di Jogja, tapi berhentinya di Lempuyangan. Sebelumnya aku pernah naik kereta ini, waktu itu dari Blitar ke Lempuyangan. Nah kali ini dari Bandung ke Blitar, itu kurang lebih memakan waktu sekitar 14 jam lebih, karena bisa bilang hampir stasiun dia akan berhenti gitu, hampir setiap stasiun akan berhenti gitu. Dan untuk fasilitasnya kita di sini dapat gorden, mungkin karena kereta api jarak jauh ya, jadi kayak dapat gorden gitu kan, pasti ketemu siang juga, dari kayak pagi malam siang gitu. Saya kalau orang di rumah, kita di rumah gitu kan, tetap kalau siang entah nutup gorden gitu kan, atau malam juga nutup gorden kayak gitu. Ya aku nggak paham sih, tapi ini teoriku aja. Dan untuk kereta ini juga kita dapat buat ngecas, dan itu buat ngecasnya kayak HP, laptop, tablet, udah nggak boleh ngecas, nggak boleh nyolok rice cooker atau oven gitu ya, jangan. Sebaiknya aku kira tuh line peron 5 atau 4, line 4 5 ya, iya. Itu cuma buat kereta jarak jauh. Ternyata tadi kereta komuter lain ke Garut di sini juga. Tapi aku tadi yang naik sama kan, komuter lain Garut itu ada di peron 1 dapatnya. Nggak tahu ya. Cuma ya intinya gitulah, nanti kalian kalau di stasiun banyak tanya aja, misalnya dapat kereta apa, harus ke peron berapa, itu usahain banyak nanya aja daripada kesasar ya kan. Mungkin bukan kesasar sih, kayak lebih ke ketinggalan kereta gitu.
kayak tiba-tiba kalian udah nungguin nih peron 1 kok kereta nggak datang, ternyata keretanya di peron 4 ya kan, kayak gitu lumayan. Lagi kayak kereta-kereta lokal kayak gini atau kereta subsidi ya, sebenarnya sebetulnya hampir semua kereta sih dia kayak berhenti cuma 2 menit, paling lama 5 menit ya, adalah kayak yang 20 menit gitu. Itu pun karena harus disusul sama kereta lain ya, contohnya keretaku ini pastinya kita akan tersusul oleh beberapa kereta lain, tapi nggak tahu kereta apa aja yang bakal menyusul keretaku. Satu hal yang unik ya, kayak aku sering kali dapet nomor-nomor gede gitu, kayaknya 20-an ke atas lah, 13 ke atas gitu, itu di depan hitungannya. Kayak ini depan nih, sedangkan kalau yang ini dia dapat di belakang. Ini gerbong 5, dia dapatnya di belakang teman-teman nih, sedangkan aku dapatnya di depan. Maksudnya di gerbong itu ya, berapa kali kayak waktu itu naik KA apa yang aku lupa lagi nama keretanya, Pasundan juga gitu, kayak berapa kali dapatnya nomor gede tapi di depan. Bisa dilihat sendiri nih ya, ini kursinya banyak banget ketimbang yang stasiun lama. Dia kayak ini mau persiapan untuk buat ya penumpang jarak jauh yang banyak gitu kan. Dan ini kayak mengingatkan aku sama kondisi di stasiun Lempuyangan, kurang lebih kayak gini sih untuk apa, layout kursinya ya. Ya Lempuyangan ya, tempat waduh botol jatuh ya, kayak tempat aku waktu itu tidur gitu, kurang lebih kayak gini sih di Lempuyangan dulu. Dan ini infonya sih kalau aku lihat ngecek tadi, dia cukup full ya keretanya, cukup penuh. Jadi ya pastinya kita akan tidak berdempet-dempetan, tapi ya akan merasakan penuhnya lah bisa dibilang. Nah untuk keretanya udah pasti sediain AC, dan ini persis banget kayak kereta komuter tadi kan. Jadi sebenarnya kayak vibes-nya tuh kayak kereta komuter yang dipakai buat perjalanan jarak jauh kayak gitu aja sih ya kan. Satu tipe lah keretanya tuh sebagai penumpang umum, ya udah ini komuter yang dipakai buat jarak jauh. Dan ya aku berharap AC-nya tidak bocor seperti komuter walahar sebelumnya ya kan. Aduh. Oh ya, karena aku dapat duduknya di apa, deket pintu ini, pintu masuk ya, otomatis ini akan menjadi perjalanan yang berisik. Lagi kereta lokal ya, kereta PSO itu udah pasti berisik. Soalnya kalau dipacu kenceng, cuma katanya kalau perjalanan siang sih, harusnya pagi atau siang itu view-nya bagus banget. Cuma karena perjalanan malam kita nggak bisa lihat apa-apa. Mungkin kita baru bisa ngeliat pemandangan tuh ketika setelah Jogja kali ya, setelah Jogja atau setelah Kutoarjo itu baru kita melihat pemandangan yang oke gitu. Jadi ya selama perjalanan ini mungkin sampai Kutoarjo lah, kita akan ditemani oleh kegelapan. Ini pertama kalinya memang aku naik full trip kereta api subsidi yang kayak gini. Dan sebenarnya ya kalau nggak ada orang sih kita bisa selonjoran kayak gini ya, enak gitu. Cuma kan kalau ada orang ya kita mau ngomong begini. Cuma enaknya kalau kita di dekat gangway kita bisa nyelonjorin kaki ke arah sana. Ya usahakan jangan sampai mengganggu orang lewat, intinya begitu. Cuma ya enaknya kalau kita di gangway, nilai plusnya kita bisa kayak gini, bisa selonjoran keluar kayak gini. Sedangkan kalau kita di dalam ya memang kita bisa sambil ngeliat jendela tuh lebih nyaman, ada tempat senderan. Tapi kakinya nggak enak bro, sumpah. Aku udah coba tadi 2 jam lah ya sekitar, enggak cuy ya 2,5 jam lah, 2,5 jam lebih. Itu nggak enak, apalagi nggak bisa ngurusin kaki karena depannya ada orang, dia bawa barangnya ditaruh di depannya. Jadi ya adalah tadi kalian bisa lihat di klipnya ya, yang aku naik KA Garut Line itu, kereta komuter lain Garut Line itu. Nah kayak gitu nasibnya. Kereta ini dia dari Blitar itu akan diberangkatkan sore kalau nggak salah jam 5-an. Sedangkan kalau dari
mana Kiara Condong itu dia jam 10 lebih 20 malam. Dan teman-teman kalau misal dari mana ya, dari barat dari timur lah mau ke Bandung ya, misal dari Jogja gitu, kita ambil contoh dari Lempuyangan mau ke Bandung, kalian bisa naik ini, nanti turun di Kiara Condong. Dari Kiara Condong kalian bisa nyambung ke Alokal, tapi kalian juga harus mastiin ini kereta nyampenya jam berapa, takutnya udah nggak ada KA lokal yang ready gitu ya. Aku nggak hafal sih nyampenya jam berapa, kalian bisa cek sendiri di kayak akses gitu kan. Jadi bisa dibilang ini salah satu alternatif murah buat ke Bandung, misal dari Blitar terutama, dari Malang juga bisa, cuma pastinya ya bayangin aja mungkin 15 jam lebih lah perjalanan, ini aja 14 jam kan ya, mungkin 17 jam dari Malang gitu. Dan mungkin kalau sekalian tahan bisa nyoba tuh, jadi dari Malang naik KA lokal, lanjut ini naik kereta apa namanya Kahuripan, terus turun di Kiara Condong. Nanti dari Kiara Condong kalian nyambung KA lokal lagi yang ke arah Bandung. Dan sebenarnya bisa lagi kalau mau kalian tembus ke Jakarta gitu, nanti dari sini ke Purwakarta naik KA lokal gitu misal, atau naik kereta yang 40 ribuan tuh, 40 ribuan tarif khusus ya kan, kayak waktu itu ada dari Bandung ke Purwakarta atau sebaliknya. Baru habis itu nanti dari Purwakartanya kalian lanjut Walahar, dari Walahar lanjut ke Cikarang, dari Walahar turun di Cikarang, tinggal lanjut ke Bekasi, Bogor atau Pasar Senen naik kereta KRL. Ya bisa dibilang rute kebalikanku lah. Kalau ini kan aku tadi dari Bekasi ke Cikarang dulu naik Walahar, habis itu ke Cikarang dulu naik KRL, habis itu lanjut Walahar, dari Walahar turun Purwakarta lanjut Garut Line. Ada Garut Line, cuma itu kalau nggak salah sehari cuma 2 kali, dan kalian kalau mau yang sering itu bisa naik kereta yang 40.000, kereta umum, kereta jarak jauh yang dia kena tarif khusus, jadinya cuma 40.000. Cuma kalau karena aku naik Garut Line itu bisa langsung turun di Kiara Condong. Sedangkan kalau kalian mau naik kereta yang 40.000 itu ada dari Kiara Condong, cuma jarang. Mending kalian ke Bandung dulu aja, ya cuma nambah berapa sih, 7-8 ribu kan, 7 ribu atau 8 ribu doang. Dan itu nanti di Bandung bakal banyak pilihan, dan ya mau nyantai-nyantai dulu di Bandung, soalnya kalau kalian keluar pintu selatan kan langsung ke Pascal, itu bisa nyantai dulu ya, nge-mall dulu, atau banyak kafe-kafe, banyak tempat makan di sana, kayak gitu sih. Jam 00.11 keretanya berhenti karena cukup lama di stasiun Cipendei, yang mana kayaknya ada pengisian juga gitu di atas sana, nggak tahu kelihatan atau enggak. Dan ya lumayan sih, tengah malam dingin, dan ya kalau keretanya berhenti lama gini sih teman-teman bisa kayak yang mau ngerokok dulu, atau yang mau ngeregangin kaki bisa ngeregangin kaki dulu gitu. Ya lumayan lah berdiri sejenak, sekitar 10 menitan mungkin,
Ya kalau aku cek sih dia berhenti sekitar 10 menitan ya kereta ini. Jadi kayaknya kalau mau turun-turun dulu lah, mau nyantai-nyantai dulu juga bisa gitu. Dan asli, wah karena pintunya nggak bisa ketutup itu, masa nggak bisa kekunci sih, ketutup bisa cuma kebuka lagi itu jadi berisik banget ya. Kayak pas lagi nikung banget gitu kan langsung kebutak gitu, langsung apa kayak kebanting, bangun lagi ya kebangun sih, kayak yang posisi udah mulai mengarah ke tidur yang kehilangan kesadaran, jadi bangun lagi. Ini banyak sih yang turun di sini untuk ya ngerokok atau apa meregangan kaki gitu ya, lumayan sih ya. Barat kalau 10 menit gitu meregangin kaki dari yang duduk tegak kan lumayan, apalagi nggak bisa tidur pak, gila. Itunya gara-gara pintu nggak bisa ketutup ya, kadang jadi berisik banget, tiba-tiba jadi gemelodak itunya apa pintunya pas nikung. Dan ini stasiunnya kita juga turun harus lompat ya, nggak dapat pijakan gitu, nggak dapat peron tinggi, jadi mau ngomong harus lompat. Tapi kayaknya mah ya di stasiun ini tuh kalian bisa jajan deh, wong itu ada yang bawa kopi nih, masnya bawa kopi, terus ada yang bawa jajanan gitu. Kayaknya di arah sebelah sana tuh kalau kalian jalan ke arah sana itu ada orang jajan, cuma aku malas jalan udah capek, pengen regangin kaki aja. Dan ini udah dipanggil buat masuk rupanya cuy ya, berhenti sekitar 10 menitan. Kita sekarang 1:51 dari 1:50, 1 menit sebelumnya kereta Kauripan tiba di stasiun Ciamis. Dan ini kita harus nunggu bersilang dengan kereta Mutiara Selatan. Bersilang ya, bukan disusul. Ya Allah, lumayan dingin sih suasana di sini. Dan di dalam stasiun sana juga masih ada beberapa orang yang nunggu kereta, mungkin itu penumpang Mutiara Selatan, nggak tahu juga. Dan di sini juga aman sih, kayak di setiap stasiun juga udah ada fasilitas. Terus untuk tempat sampahnya juga udah dibuat tempat sampah yang modelan ada dipisahkan ya, kayak barang yang bisa di recycle, barang-barang sisa organik dan sebagainya itu sudah dipisahkan, dan kita juga harus peka terhadap kayak gituan.
Sumpah ini kalau melintas langsung sih kebayang sedekat apa cuy. Nah, deket banget gila. Nih, ini gue di sini. Ini kereta gua ya kan. Tuh. Kayak cuma 1,5 meter kan, 1 meter 20 cm. Enggak nyampe 1,5 meter malah. Kalau melintas langsung sih anginnya kayak apa cuy? Melintas langsung dengan kecepatan maksimal, wah udah gila sih. Bakal kayak gue di atas bakal naik udah, nggak mungkin standby di pinggiran gini. Dan ini kereta masuk tadi di sekitar 2.10 ya. Jadi ke Mutiara Selatan nih mungkin nyampe Bandung nanti jam 6 mungkin nyampe Bandung. Jam 5 jam 6 lah nyampe Bandung dari Surabaya Gubeng. Cuma ya beruntungnya aja ini apa namanya? Dia tidak melintas langsung ya, berhenti gitu. Kalau melintas langsung sih ke aspal cuy, Jakarta cuma dari sini tangga aja cuma ya ada ditaruh tangga nih, itu sisanya dikit banget noh, nggak lebar gitu. Bahkan tangganya dipasang miring. Mungkin kalau tangganya dipasangnya apa kayak yang turunannya ke sana ya, itu bakal natap keretanya, bakal natap kereta Mutiara Selatan ini.